as a leader sometimes itu kan you're expected to be yang paling kuat, paling tahu, paling ini gitu kan. Walaupun itu nggak betul sih, nggak selalu harus begitu terus, tapi kadang-kadang ada persepsi bahwa sebagai seorang pemimpin kamu harus bisa semuanya. Sama seperti seorang ibu kan, seorang ibu harus bisa semuanya, harus bisa ngurusin keluarga, dan kalau ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang semua ke ibu. Tapi kalau ibunya yang sakit, yang sedih, ya siapa yang bantu kita? Nggak bisa, kita call a friend, right? Di mana juga, betul. Jadi di kantor juga kan seperti itu ya, seringkali seperti itu. Jadi kadang-kadang terlalu banyak urusan terus administrasi atau yang tetek bengek itu, which is penting ya to run the business, karena ini harus dijalankan secara profesional juga. Tapi kalau ke lapangan, kemudian dengar cerita misalnya dari tim juga, anggota tim, yang kadang-kadang tidak sampai ke saya di Jakarta. Tapi kalau, kenapa kamu nggak cerita, itu kan bagus tuh. Oh bagus ya Bu ya, biasa aja gitu, bagus itu gitu kan. Hai everybody, selamat datang lagi di podcastnya Celoteh Ibu-Ibu. Saya Dr. Nani, dan hari ini saya bergabung sama Ibu Dini. Dia seorang wanita yang benar-benar luar biasa. You are a mother, a wife, a friend, a career woman, a founder, a social activist. Tadi saya juga belajar dia ultra marathon runner. Apalagi? Sudah. Tapi mungkin buat yang audience kita di sini bisa kasih recapnya sedikitnya who you are and what you do. Ya, halo, saya Dini Widyastuti. Saat ini saya menjabat sebagai Executive Director dari Yayasan Plan International Indonesia, yaitu sebuah NGO untuk memperjuangkan hak anak dan terutamanya anak perempuan dan perempuan muda. Tapi sehari-hari dan sejatinya saya adalah seorang ibu dari 2 anak, tapi sudah dewasa, 18 dan 21 tahun. Ya kurang lebih seperti itu, dan saya memang banyak hobinya dan senang belajar sesuatu yang baru terus. Wah, luar biasa ya, bener-bener. Tadi kalian udah bilang ada Executive Director untuk Plan Indonesia. Mungkin bisa jelasin sedikit lebih dalam apa itu, dan juga mungkin bisa cerita kenapa kalian yang kan you the founder, ya kan? No, I'm not the founder. I'm the executive director. Yes. Mungkin ya apanya? What's the story behind it, and what you do there? Oke. Sedikit tentang Plan ya. Plan itu di Indonesia sejak tahun 1969. Jadi I wasn't even born. Saya juga belum. Nah, Plan ini sebenarnya bagian dari organisasi internasional ya, di seluruh dunia ini ada di 80 negara. Nah, pusatnya saat ini ada di UK, di Inggris, dan di Asia juga banyak, di negara-negara yang lain ya. Jadi Plan itu tadi saya katakan adalah organisasi hak anak dan anak perempuan ya fokusnya. Nah, ini ngapain sih gitu? Kita mencoba memastikan bahwa kita berkontribusi terhadap perkembangan generasi masa depan, memastikan mereka itu sehat. Yang pertama sehat dulu, lalu kemudian mereka berpendidikan. Jadi sekolah paling tidak sampai dia selesai SMA, nah mudah-mudahan terus juga sampai kuliah. Lalu memastikan juga anak-anak ini empowered, berdaya. Berdaya itu artinya apa? Berdaya bisa punya agency, memutuskan apa yang baik untuk diri mereka sendiri, termasuk untuk kesehatannya, termasuk untuk keputusan, karena ini anak perempuan ya, biasanya menikah umur berapa gitu ya. Lalu kemudian yang terkait dengan kesehatan reproduksi mereka, dan juga untuk karirnya mereka, berdaya sampai itu. Dan harapannya juga mereka bisa tumbuh di dalam lingkungan yang aman dari kekerasan macam-macam, kekerasan yang fisik, kekerasan online sekarang kan banyak ya, dan juga mereka aman dari bencana. Nah, sebenarnya Plan Internasional itu didirikannya tahun 1937 ketika ada perang di Spanyol. Nah, ada anak-anak yang terlantar karena perang, kehilangan orang tua. Jadi ada jurnalis dari Inggris waktu itu yang kemudian membuat program sponsor.
anak sponsor, memastikan anak-anak ini kemudian bisa tetap tumbuh menjadi orang dewasa muda yang sehat dan berpendidikan dan sebagainya tadi. Nah, itu asal muasalnya. Saya bergabung di Plan sejak tahun 2018 untuk memastikan program-programnya berjalan dan transisi dari sebuah international NGO menjadi national NGO. Ini the big transformation sebenarnya untuk sebuah organisasi. Tadi saya angkat tadinya benar itu bantuin anak-anak perempuan dari umur dari lahir sejak sampai dia 18 tahun. 18 tahun. Terus kemudian lanjutkan lagi sampai mungkin 24, 29 ketika mereka memulai pekerjaan ya. Apakah itu masuk ke dunia kerja atau mereka bikin usaha. Terus kalau sayanya punya yang anaknya perempuan dan mau di-enroll atau itu saya bisa ketemu yang plan? Iya, kalau di NTT, jadi memang ini anak-anak marginal. Anak-anak marginal yang saat ini kita ada sponsori 30.000 anak. 30.000? 30.000, 30,000. Wow, that's a lot. Iya, banyak. Itu semua perempuan atau juga? Enggak semua perempuan, tapi 60% perempuan. Itu di 3 kabupaten, di NTT, di Lembata, di Timur Tengah Selatan, dan di Nagekeo. Selain itu juga ada program community sponsorship di Jakarta Utara dan juga di Manggarai, Kabupaten Manggarai. Lalu ada grants. Nah, kalau grants itu sifatnya pendek sampai menengah gitu, 1 tahun sampai 35 tahun. Kalau yang sponsorship tadi didampingi anaknya sampai dia 18 tahun. Luar biasa. Gitu. Lalu kita juga kalau ada kesempatan sekarang kita ada Girls Fund namanya, di mana kita mencari funding untuk anak-anak yang lulusan ini kalau memang dia niat sekolah dan mampu untuk teruskan ke kuliah, mereka bisa kuliah. Jadi saat ini ada beberapa anak 20 ya terakhir yang sudah dapat beasiswa di IPMI untuk belajar manajemen dan ya alhamdulillah mereka bisa kok gitu. Kalau anak-anak itu diberi kesempatan mereka bisa. Pasti juga mau dan kan juga sering saya pernah baca quote-nya, if you educate a woman, you educate a generation. Betul. Do you feel that as well? Iya, karena begini, ini banyak contohnya di mana anak-anak dari desa betul-betul yang di ujung gunung di sana gitu, yang jalannya aja susah gitu ya, masuk ke bukit-bukit itu perlu 1,5 jam gitu. Kalau udah hujan bisa terpotong jalannya, itu ketika mereka diberi kesempatan. Misalnya kita ada program namanya Girls Takeover. Girls Takeover itu ada seleksi anak-anak dari berbagai penjuru Indonesia, dipilih untuk misalnya 20 anak ikut kemudian camp di sini, leadership camp, mempersiapkan mereka untuk taking over posisi-posisi penting, misalnya posisi menteri atau posisi CEO. Jadi posisi menteri misalnya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pernah di take over Bapak Luhut ya, mantan Menteri Kemenko Marinvest pernah di take over, Bapak Erick Thohir juga, Menteri BUMN pernah di take over oleh anak. Nah, anak ini dari umur, kita waktu itu pilih dari 15 sampai 20-an begitu ya. Nah, yang menang mereka menjadi menteri 1 hari atau menjadi CEO Google Indonesia 1 hari waktu itu. Tapi mereka have to be prepared gitu ya. Apa isunya, mereka pimpin rapat dan sebagainya. Jadi bisa pede sih, bisa punya confidence juga gitu. Nah, ketika mereka pulang ke desanya, ke kabupatennya, anak-anak yang lain bisa lihat, ada role model yang mereka bisa juga jadi seperti itu. Kalau role modelnya terlalu jauh, misalnya artis di Jakarta yang kuliah di manalah gitu ya, Columbia or something university, itu kan jauh gitu ya. Karena anak itu juga mungkin sekolahnya di Jakarta International School etc. Kalau ini memang anak itu sekolahnya SD, iya betul, tetangganya SD, SMP, SMA itu di NTT gitu kan, di kabupaten itu. Jadi kalau kakak itu bisa, saya juga bisa. So we're creating these role models, like local role models yang mereka bisa connect ya, bisa relate gitu. That's amazing. That's really terima kasih for your work. I think that's really tadi saya sebetulnya ada pertanyaan what drives you untuk yang kerjanya itu, tapi ya kayaknya udah jawab karena itu memangnya pasti pas pulangnya seneng banget kan? Iya, pas pulang senang banget, dan kalau saya ke lapangan itu kayak
baterai kan gitu ya. Kadang-kadang kalau it's lonely at the top. Yeah. I'm not like pretending ini very Especially top, woman kan, gitu perempuannya kan betul, jarang banget, ya. Kan kadang nggak bisa bilang, oh ada masalah gitu kan. As a leader, sometimes gitu kan, you're expected to be yang paling kuat, paling tahu, paling ini gitu kan. Walaupun itu nggak betul sih, nggak selalu harus begitu terus, tapi kadang-kadang ada persepsi bahwa sebagai seorang pemimpin kamu harus bisa semuanya. Sama seperti seorang ibu kan, seorang ibu harus bisa semuanya, harus bisa ngurusin keluarga, dan kalau ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang semua ke ibu. Tapi kalau ibunya yang sakit, yang sedih ya siapa yang bantu kita kan? Nggak bisa kita call a friend, right? Kalau ada di mana juga, ya. Betul, jadi di kantor juga kan seperti itu ya, seringkali seperti itu. Jadi kadang-kadang terlalu banyak urusan terus administrasi atau yang tetek bengek itu, which is penting ya to run the business, karena ini harus dijalankan secara profesional juga. Tapi kalau ke lapangan, kemudian dengar cerita misalnya dari tim juga, anggota tim yang kadang-kadang tidak sampai ke saya di Jakarta. Tapi kalau kenapa kamu nggak cerita, itu kan bagus tuh. Oh bagus ya Bu ya, biasa aja gitu. Bagus itu gitu kan, itu hebat kamu gitu. Jadi misalnya saya cerita nih, sharing sedikit ya. Kita ada program air bersih kan ya. Air bersih, kita ngajarkan sanitasi juga sehingga fasilitas air bersihnya dipakai oleh masyarakat. Nah ternyata ketika saya cuma taunya seperti itu, ketika saya ke lapangan, lalu tim itu bilang, Bu, air bersihnya sekarang mereka sudah bisa bikin BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi ada perusahaan air minum desa yang di-run oleh orang-orang desa sendiri. Mereka manage sendiri, memastikan bahwa itu sustainable. Lalu juga tanam pohon di sumber mata air. Kenapa nggak cerita? Mama perlu cerita. Ya iya. ada satu program yang lain. Jadi berapa pohon yang kamu tanam di situ, kalian tanam lewat proyek itu? 37.000. Hah? 37.000 pohon. Kadang nggak cerita gitu. Ribu, bukan cuma ribu. Itu kan banyak gitu. Iya, tapi ini bukan proyek tanammu. Tapi itu kan what you doing for the environment gitu kan. It's amazing. Dan engaging anak-anak setempat kan gitu untuk bisa terlibat. Nah itu jadi sebenarnya saya mau cerita sebenarnya banyak banget story-story, cerita-cerita perubahan, dampak, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi tidak sampai. Nah, jadi seolah-olah program-program itu misalnya hanya oleh donor-donor besar atau oleh pemerintah atau ya badan dunia segala macam. Sebenarnya di tingkatan grassroots itu banyak yang dilakukan masyarakat, tapi kita nggak dengar. Dan kadang-kadang kalau ya tadi ya udah kasih satu proyeknya untuk air bersih, tapi mereka mikir step kedua, step ketiga, lanjut, terus tanaman berapa ribu pohon itu udah jauh exceed program yang pertama itu, tapi ya it empowers bukan cuma satu orang, tapi the whole community, dan juga generations to come. Iya, betul. That's amazing. Iya, itu saya senang ke lapangan. Kadang-kadang kalau ke lapangan terus tanya, Ibu kapan pulang? Kata staff di Jakarta, nanti aja. Ini pesawat saya di cancel. Ya Bu, kita bisa atur supaya Ibu punya seat lagi di pesawat. Nggak mau, saya mau di sini aja. Saya mau pulang. Kamu aja pulang. Wow, that's amazing. Jadi, first of all, thank you again untuk yang kajian kayak gitu, karena itu everybody needs that. Semua orang butuh bantuan, a bit of leadership. Utamanya perempuan, karena saya juga lihatnya di LinkedIn, di plan Yayasan Plan, ada estimasinya kita masih butuh 131 tahun sampai kita capai kesetaraan gender ya. Setara. Iya betul. Equality, yes. Iya. Itu sebelum sekarang kan ada perubahan besar di dalam pembangunan internasional ya. Karena donor-donor perhatiannya tidak ke situ lagi gitu ya. Kemudian ada pemutusan juga program yang tiba-tiba, misalnya kemarin dari
USAID yang kemudian diikuti juga oleh beberapa negara lain ya. Bukan semata-mata masalah filosofis ataupun politis sih, tapi ini juga kita tahu bahwa di negara-negara donor itu juga landscape perekonomiannya juga sudah berubah gitu. Ya, jadi untuk kami di Plan Indonesia bersyukur itu tidak terlalu banyak mempengaruhi, tapi pasti mempengaruhi karena mempengaruhi plan dan juga sektor development ini secara luas ya di dunia. Pasti kita akan terpengaruh. Tapi sudah beberapa tahun kita juga ketika kami bertransisi menjadi NGO nasional, kami membangun kekuatan sendiri untuk raising funds dari dalam negeri. Apalagi Indonesia kan udah middle income countries. Bukan menjadi darling lagi dari international aid ya. Jadi ya yang bisa membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat yang memang masih membutuhkan, di daerah Indonesia yang terluar, terpinggirkan dan sebagainya ya hanya kita juga, orang-orang Indonesia sendiri. Nggak ada lagi harus mengharapkan atau bergantung dari bantuan luar negeri dan sebagainya. Ya pasti ada sedikit-sedikit, tapi it's aid with trade juga gitu. Ada pasti ada ininya ya, embel-embelnya gitu. Tapi ya kita sendirilah yang harus self reliant untuk bisa mensupport saudara-saudara kita. Dan kita sendiri sebetulnya juga bisa. Betul, sebenarnya bisa. Indonesia itu most generous countries like it is. Every year. Tapi kan tentu aja biasanya dikaitkan dengan yang faith base ya. Ya, tapi kalau saya juga untuk yang orang asing di sini, saya merasa banget jadi orangnya sangat welcome, selalu kalian udah makan, udah minum, itu hal yang sederhana, tapi generosity-nya memang luar biasa. Jadi kalau saya, saya lapar, mereka bukan cuma kasih cookie biasa, itu bisanya apapun, nasi, rendang, semuanya. Silakan makan yang silakan, kita jadi betul. memang luar biasa. Padahal kan mungkin ada sedikit step back-nya karena fundingnya dari luar negeri ini sekarang nggak ada. Tapi kalian lihat nggak ada memang perkembangan ke depannya? Is there any improvements in that field? Change, I think. I don't know whether that's improvement, tapi akan berbeda, sangat berbeda sekali bentuknya. Sekarang juga di dunia internasional, di lembaga-lembaga internasional sedang memikirkan their business model itu juga harus berubah gitu kan, harus adapting dengan situasi ini. Apa sih peranan dari lembaga yang internasional lalu yang lokal ini sekarang diskursnya adalah tentang lokalisasi atau pelokalan, localization atau pelokalan. Kita nggak bisa bilang lokalisasi karena di Indonesia konotasinya lain ya. Tapi pelokalan ya. Jadi maksudnya adalah organisasi lokal itu yang menentukan sendiri arahan program dan juga memanage sendiri. Lebih kecil, makin mengecil peran dari yang internasionalnya gitu. Dan juga ini ada koneksinya dengan diskurs tentang decolonialization of aid. Ya. Itu bisa satu podcast sendiri kalau dekolonialisasi. Itu topiknya benar. Apa itu gitu kan? Apa itu kan? Are you doing this because like genuine driven untuk otonomi and governance yang lokal atau ada karena hal-hal yang lain gitu ya? Itu menarik ya. But mungkin what does empowerment atau tadi empowerment mungkin udah cerita, but equality, utamanya equality dalam gendernya, what does it mean for you? For me, yes. Pertama sih dari sisi, jadi ada beberapa ya mungkin pilar. Kalau dari sisi kapasitas sih sebetulnya ya, sebenarnya perempuan kita tahu nggak kalah. Kalau misalnya dari sisi pendidikan saja, biasanya yang juara-juara kelas itu siapa? Anak perempuan ya. Yang lebih banyak lulus sarjana juga perempuan. Tapi ketika masuk ke dalam dunia kerja itu biasanya sama ya, 50-50. Lalu kemudian masuk ke tingkat-tingkat berikutnya baru itu ya berguguran karena perempuan masih punya dalam
peran sosialnya yang diharapkan setting di masyarakat yang melakukan lebih banyak hal di rumah ya. Mungkin nggak semua tapi jauh lebih banyak mengurus anak, terus juga mengurus orang tua nih. Sekarang kan banyak generation, bukan cuma orang tuanya, orang tua suaminya juga gitu kan. Itu jadi tambah-tambahan itu, kemudian punya anak satu mulai gugur, nikah gugur, terus kemudian punya anak dua dan sebagainya, sehingga yang bisa masuk ke level yang lebih tinggi lagi sampai ke tingkatan board, directors dan sebagainya itu yang makin sedikit ininya jumlahnya gitu, poolnya. Jadi kan lebih sulit gitu memilihnya. Nah, jadi saya pikir ada banyak hal di situ. Dari sisi kapasitas sebetulnya dan kompetensi tidak kalah, tetapi ketika bicara peran di rumah tangga, kemudian itu unpaid care work itu akan beda banget gitu ya. Jadi ada norma di situ, tapi juga ada fasilitas ya. Fasilitas dalam artian katakanlah misalnya transport ya. Itu sangat krusial. Transport dan dampaknya pada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja. In what sense? Mungkin bisa jelasin sih. Iya, karena gini, ketika misalnya untuk seorang ibu dengan anak kecil gitu ya, balita, dan kalau dia mau ke kantor perlu 1,5 jam, ke kantor pulang 1,5 jam, maka dia akan berpikir banyak kali gitu, aduh nanti kalau anak saya sakit gimana, jauh ya, itu macet dan sebagainya gitu. That's one thing gitu. Kalau misalnya itu bisa 30 menit, yakin itu akan banyak. Itu sudah ada studinya juga memang bahwa bahwa transportasi berkorelasi erat dengan female labor participation. Jadi ada norms di situ, ada access to services ya, transportasi, juga childcare options ya. Kan kalau dulu mungkin ada keluarga yang tinggal atau ada mbak gitu ya. Sekarang kadang susah juga cari ya mbak yang bisa dipercaya dan sebagainya, karena tuntutan kita juga makin banyak gitu ya. Nah, sementara childcare facilities masih belum banyak yang berkualitas dan affordable. Benar. Ya. Kemudian ada yang terkaitan dengan juga selain tadi service dan kemudian norms, yang terakhir adalah peraturan sebenarnya. Enabling environment dalam bentuk peraturan pemerintah dan sebagainya. Indonesia jangan khawatir, peraturan banyak banget. Oh ya, Indonesia suka. Betul, iya. Implementasinya yang sedikit, nah itu. Nah, jadi hal-hal ini yang kemudian menyebabkan tadi yang harus diperbaiki kalau memang kita tidak mau nunggu sampai 130 tahun, bahkan lebih lagi. Jadi harapannya kesetaraan itu ya kayak gimana sih? Kesetaraan itu ya kalau ada akses yang setara untuk kalau anak-anak misalnya bisa sekolah, lalu pilihan karir juga. Kalau memang masih ingin berkarir, apa fasilitasnya, apa supportnya dari pemerintah tapi juga dari perusahaan. Saya bukan bilang semua perempuan harus berkarir, karena itu pilihan ya. Feminist is actually giving you options. Kalau mau di rumah saja, it's okay. Silakan, mau rumah dulu sampai anak-anak tamat SD mungkin silakan gitu. Nah, itu dan juga dari fasilitas dan sebagainya. Jadi kalau itu bisa terjadi ya, ada kesetaraan di situ gitu. Ya indikatornya berapa persen sih sekarang yang ada di direksi perusahaan-perusahaan? Kemarin saya dengar dari 200 perusahaan di Indonesia, cuman 8 perusahaan, kalau nggak salah 8 perusahaan dipimpin perempuan. Perempuan di C-levelnya. Iya. It's nothing. Itu namanya. Coba lihat BUMN, coba lihat jumlah menteri. Perempuan ini 50% dari penduduk. Jumlah menteri kita berapa? Saya yang perempuan. Sri Mulyani. Apa lagi? Nah, sudah. Sudah kayaknya. Kemarin masih lebih banyak ya. Nah, jadi beda misalnya dengan Kanada ya. Kanada very committed untuk dia punya gender equality. Memastikan paling tidak di zamannya Trudeau 50% dari kabinetnya perempuan. Jadi Indonesia padahal itu satu negaranya yang sudah
selalu dulu punya presiden yang perempuan. Tapi it's the country with a female president. Banyak negara yang belum pernah punya female president. Tapi tetap yang di kabinetnya dan di ministerinya masih sangat-sangat kurang representatifnya. Iya. Jadi kita memang butuh lebih daripada satu women at the top. Tapi yang penting juga bagaimana di bawahnya, ya kan? Nggak bisa kalau cuma satu perempuan. Pakistan juga punya Benazir Bhutto dulu, tapi kan apa gitu kan? Entah untuk gender equality-nya, tapi sebaliknya ada juga yang dipimpin laki-laki tetapi sangat feminis, sangat ini banget dengan gender equality. Negara-negara di Skandinavia itu bagus kan ini, tapi it takes a lot sebenarnya untuk menuju kesetaraan itu gitu. Ya, saya masih ingatnya karena saya punya kembar pas anak-anaknya lahir dan suami saya dia cerita, oh ya saya pusing ganti pampersnya. Banyak temannya dia, loh kamu ganti pampersnya. Terus suamiku dia bilang, iyalah itu anak saya. Istri saya memangnya capek kan urusan kembar 2 anak langsung. Ya of course I'm helping her. Tapi ya banyak temannya dia padahal mereka ini juga dokter atau educated. Kok kenapa kamu bantuin ganti pampersnya? Itu urusan perempuan. Iya. Padahal kan ganti pampers nggak ada hubungannya dengan kemampuan biologis perempuan, ya. Jadi kalau bilang menyapu, mengepel, memasak itu pekerjaan perempuan. Nah, emangnya terlahir seperti itu, gitu kan? Enggak, gitu. Apakah kita punya tangan yang lebih untuk bisa memasak, gitu? Sama dua-dua juga laki-laki gitu. Padahal koki yang chef itu cowok, gitu kan? Tapi kenapa nggak di rumah enggak, gitu kan? Good question. Iya kan, nah itu bukan, itu cuma konstruktif sosial sih sebetulnya kan. Itu, tapi juga sebenarnya dua arah ya. Saya gini, bukan cuma laki-laki yang berpikiran begitu, karena perempuan juga berpikiran begitu. Ibu-ibu juga berpikiran begitu. Kadang misalnya ada teman saya nih yang mau kok masuk dapur, dia mau masak, tapi ibu mertuanya bilang jangan, laki-laki jangan masuk ke dapur. Gitu. Jadi susahnya dia. Iya, jadi it takes dua-duanya, laki-laki dan perempuan, untuk empower dan berubah gitu cara berpikirnya. Karena perempuannya juga kadang-kadang jangan ikut ganti popok, itu kan tugas saya sebagai perempuan. Atau kamu jangan ini, tugas saya. Jadi perempuannya juga harus terbuka untuk bersama-sama ya laki-laki untuk sharing kerjaan juga. Jadi kita nih semuanya butuh role model yang kuat. Biar kita bisa lihatnya, oh they did it works, dan kitanya juga bisa. Betul, makanya kalau misalnya empowerment itu kan pemberdayaan gitu ya, emansipasi atau pemberdayaan dalam bahasa Indonesia ya. Itu sering saya ke pemerintah gitu, ke kementerian, terus mereka bilang, kenapa sih masih ngomongin ini aja? Ini kan udah dari zaman dulu. Iya, zaman dulu, tapi dari dulu itu emansipasi perempuan, pemberdayaan perempuan. Sekarang bapak yang harus diemansipasi dan diberdayakan itu laki-laki. Karena kita lean in, loh, jatuh. Everything is about us, we can do, everything gitu. Tapi kan, there's a limit ya, ada limit juga. Sementara yang laki ya itu. Jadi sama-sama harus going into this journey. Setara juga di dalam pemikirannya. Gitu. Benar-benar setuju ya. Tadi saya udah nanya apa yang sedikit dengan role model. Kalian punya nggak role model pas masih kecil atau mungkin sekarangnya masih ada? Bisa ceritakan sedikitnya. Saya ya. Kalau ada role model. Itu pertanyaan susah. Saya sering di ini sama anak saya. Kalau ditanya favoritnya apa atau role model, saya nggak bisa menentukan satu gitu ya. Jadi di setiap orang itu saya mengambil yang baiknya gitu ya, pembelajarannya apapun itu sih gitu. Karena saya pikir nggak ada satu orang ya yang bisa embody everything dalam arti secara intelektual hebat, secara mental juga hebat, secara emosi spiritual hebat gitu. Nggak ada. Ada yang misalnya hebat sekali di luar, misalnya pemimpin dunia yang hebat. Tapi terus kita tahu untuk bisa sampai hebat seperti itu ada cost,
ada konsekuensi keluarganya misalnya, ya, atau apapun lah gitu ya. So someone may be like a great hero, kayak gitu, tapi ternyata dia is not a good dad. So it's always harusnya di balance tadi. Kalau kelebihan di sini pasti kekurangan di sini dan sebaliknya. Jadi I don't know, I mean, susah buat saya untuk ini satu orang gitu ya. Karena beda-beda. Misalnya mungkin contoh aja, Ibu Susi Pujiastuti, Menteri ya. Itu saya kagumi karena beliau secara pendidikan kan jadi berarti tidak sampai tinggi ya pendidikannya, tapi kan brilliant mind, pintar gitu, dan pastinya seorang entrepreneur, berani ambil risiko dan sebagainya. Nah itu ya ada kagum di situ gitu. Atau ada pelari misalnya Jenny Rice, ya udah tuh umurnya berapa dia, 75 tahun atau something, tapi dia hebat sekali, dia memecahkan semua rekor gitu dan oke banget itu. Jadi ada banyak hal yang bisa diambil dari bukan cuma orang-orang yang terkenal, tetapi orang keseharian. Orang keseharian yang kita temui sehari-hari, kita bisa belajar tentang resiliensi dia gitu ya. Benar. Dengan segala permasalahannya yang ada gitu. Mungkin juga dari cerita pas dulunya di Yayasan Plan Internasional atau Indonesia, ya kalau kita punya role model tetangga itu lebih bagusnya, dan maksudnya di networknya yang kita bisa relate ya, bisa relate-nya daripada kita ambil yang jauh-jauh. Tapi mungkin kaliannya kan juga mother, wife, career woman, gimana nya bisa balance semuanya itu dan juga ya tadi kan udah bilang kalau kelebihan di sini, kurangan di sini. How do you prioritize, dan mana yang lebih penting, atau how do you do all that? How does that fall into place? Saya pikir tergantung waktunya ya. Jadi ada misalnya mana yang diprioritaskan. Kalau misalnya ada anak sakit misalnya, tapi terus kemudian ada rapat juga di kantor, sudah saya jelas prioritasnya anak sakit gitu. Tapi tergantung juga berapa sakitnya, kalau demam aja tapi atau harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah jadi atau misalnya ada rapat tapi anak saya ada school performance gitu, itu ya saya school performance gitu, atau pastikan bahwa jangan ada rapat di situ dan sebagainya. Jadi nggak bisa bilang yang mana, tapi tergantung waktunya. So kan katanya you can have everything, but you have to do everything almost gitu. Dan you have to harus juggle ini gitu, baik time managementnya aja gitu. Jadi bisa kok. Jadi saya bisa kok tadi kan latihan untuk maraton bisa, mendampingi anak, kemudian juga kerja, oke. Satu lagi saya belajar sesuatu yang sifatnya spiritual bisa, tapi ini nggak pada saat yang bersamaan kan gitu loh. Jadi timingnya aja yang beda, tapi ya juga harus misalnya untuk itu berarti saya harus bangunnya pagi gitu kan, lebih pagi. Tapi memang saya bangunnya pagi biasanya, bangunnya pagi dan mungkin waktu ngumpul-ngumpul dengan temannya lebih sedikit untuk bisa di rumah ataupun untuk yang lain ataupun untuk latihan misalnya. Jadi itu sih bisa atur time managementnya. Iya. Jadi itu paling pentingnya kita punya time management. Tapi gimana itu dengan waktu kita sendiri? Jadi buat saya sebagai contohnya, kalau saya pagi bangun urus anak-anaknya, mereka pergi ke sekolah, sebelum saya mulai apapun dengan kegiatan keseharian, aku duduk dulu minum kopinya 5 menit, dan habis itu aku bisa kerja. Tapi kalau aku nggak dapat yang 5 menitnya cuma buat kopi, ya my whole day is kaput. Ya benar-benar. Jadi karena aku memangnya butuh juga waktunya buat untuk sendiri. Aku sendiri. Jadi aku nggak pegang HP, nggak pegang apa, mungkin baca buku. Tapi like for me to find, I don't know, my inner peace. Yes. Iya. Apa namanya? Nah ini kan juga tergantung timing tuh gitu. Karena anak saya sekarang sudah dewasa, jadi sudah bisa lebih banyak waktu untuk sendiri. Kalau waktu ke anak-anak kecil kan memang mereka secara fisik mesti lebih
dibantu, disupport gitu ya. You need to be there physically. Kalau dia sudah lebih pas masuk ke adolescence, remaja, you need to be there mentally, emotionally to support them kan, supporting mereka. Nah, jadi beda gitu ya. Dan ya kebayang belajar dari pengalamannya selama ini. Di waktu mereka masih kecil memang lebih banyak perlu gitu. Jadi waktu untuk kita sendiri mungkin tidak sebanyak ya. Misalnya Dr. Nani sama saya, yang saya untuk anak sekarang lebih sedikit kan gitu, secara physically gitu. Jadi saya bisa lebih banyak untuk diri saya sendiri. Kalau sebenarnya itu prinsip pertama dari feminist leadership gitu, adalah yang pertama self care, self aware, and ya itu dulu sebelum bisa caring other people. Kan kayak di pesawat kan, Help yourself first. Help yourself first gitu ya. Sebelum, Karena kalau nggak ada yang kita bisa beri. Kita cuma bisa memberi kalau we have done. Kalau kita nggak punya, kita kasih apa? Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa bikin orang lain sehat. Betul, kan? Saya sangat setuju ya. Kalau kita nggak happy, gimana kita bisa bikin orang lain happy? Nggak bisa. Harus selesai dulu itu gitu. Jadi betul kalau memang di awal hari harus center dulu gitu. Jadi tapi berarti kan harus bangun lebih awal dong daripada anaknya gitu kan. Jangan baru bangun langsung ke anaknya gitu kan, ya udah susah gitu. How do I center? I wake up early, tapi itu memang karena kebiasaan ya, bangun pagi. Ada dua, tergantung harinya dan tergantung mood saya. Bisa meditasi, latihan meditasi dulu 1 jam. Atau enggak kalau hari yang lain saya ke gym pagi gitu jam 7 sampai jam 8, baru pulang kalau nggak puasa nih ya, jadi sarapan dan sebagainya, baru ke kantor jam 9-an seperti itu kalau misalnya lagi latihan maraton ya pagi pergi dulu jam 6 udah ke GBK latihan, terus mandi, kerja, kemudian karena anak udah nggak bisa diurus lagi ya, udah gede kan. Nanti malam bisa balik lagi untuk latihan lagi gitu ya, latihan strength atau latihan apa, ya itu. Nah jadi kalau pas lagi latihan untuk maraton waktu itu memang banyakan me time-nya untuk mempersiapkan gitu. Nah sekarang ini teman-teman tanya, oh kapan maraton lagi? Pertama saya baru selesai cedera gitu. Jadi memang taking time off, listening to my body. Bisa kalau dipaksa, tapi kan buat apa gitu kan? Karena prinsip yang pertama juga adalah loving kindness and non-injury. Jadi nggak usah, loving kindness itu ke kita juga. Nah ini perempuan kadang-kadang kan nggak loving kindness ke dirinya, betul. Kan ke orang lain, gitu kan. Terus lama-lama running on empty, ya kan, jadi kosong, apa yang mau dikasih, habis gitu, kita udah burn out, nggak ada yang lain gitu ya, kan kayak gitu. Jadi memang harus look after yourself first gitu, ya. Biasanya kalau orang kan yang look after yourself ngomongnya selalu ke spa, pampering, ya itu mah gampang gitu kan, tapi yang lebih sulit adalah to say no, aku nggak bisa begini gitu ya, sama kayak aku bilang juga, ya udah untuk saya nggak punya energi untuk melakukan semuanya pada saat yang sama, and it's okay not to have energy for everything, you don't have to do everything kan, ya aja kayak gitu sih. That's nice. Jadi itu mungkin juga approach-nya yang baru buat yang lagi penonton atau dengar, gimana kita bisa be more in tune dengan badan kita, be more relaxed, positive thinking, dan karena itu nanti juga bantuin orang lain juga. Iya, dan lebih kalem sih, maksudnya bukan orangnya harus jadi kalem gitu ya. Saya juga nggak kalem sih, tapi maksudnya tenang aja gitu, nggak langsung wah gitu panik atau apa, gimana nih gitu, apa kata orang. Nah itu yang saya mau bilang, biasanya kalau lebih banyak perempuan nih ya, saya nggak berusaha seksis sih, tapi yang berpikir kalau apa kata orang gitu, karena ada harapan normal perempuan tuh harus gini gitu, jadi apa kata orang gitu, udah jangan pikir deh apa kata orang, apa kata kita aja sendiri, gitu. Kalau konsisten kita bilang oke, benar gitu ya mungkin itu yang paling benar gitu. Wow.
Benar-benar. Saya dapat pelajaran ya luar biasa dan saya juga pasti nanti pulangnya sangat recharged. Bukan yang draining, but very recharged. Tadi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak dikasih kesempatan. Semoga kaliannya juga belajar sedikit dan ya nunggu sampai minggu depan untuk dapat podcast yang baru. Jangan lupa follow dan subscribe. See you next time. Bye. Bye.